Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan sharing sedikit tentang seputar asam lambung. Ya, sebelumnya disclaimer, ini saya sharingkan berdasarkan pengalaman ya, pengalaman pribadi saya sendiri gitu, yang pernah mengalami hal itu, gitu ya. Sehingga nanti bisa jadi berbeda di orang lain ya, berbeda dengan lain. Tapi ini saya sharing sedikit. Ya, semoga teman-teman yang juga sekarang mengalami ya bisa cocok dengan apa yang saya rasakan, karena hanya orang yang pernah mengalami asam lambung yang bisa saling bercerita, bisa merasakan. Kalau orang lain yang belum pernah itu ya seperti kalau kita cerita itu seperti aneh-aneh gitu, seperti sesuatu yang aneh-aneh. Tapi memang itulah. Baik, teman-teman, jadi kalau kita berbicara misalkan asam lambung gitu ya, kita punya keluhan asam lambung gitu, itu seringkali itu yang kita fokus itu hanya menyelesaikan masalah fisiknya saja. Nah, kita misalkan itu juga akan dilihat oleh orang lain ya, orang yang misalkan keluarga kita dan sebagainya, itu biasanya gitu, atau teman kita gitu nyaranin minum ini, makan ini, makan ini, makan ini, makan ini gitu. Itu tidak salah ya, itu betul. Artinya betul itu ya, memang secara fisiknya ya apa yang disarankan itu bisa mempunyai potensi bermanfaat untuk menyembuhkan secara fisiknya ya, misalkan luka lambungnya kah, atau meredakan asamnya kah gitu ya. Itu mungkin satu hal yang juga memang dibutuhkan. Tapi satu hal biasanya terlupakan teman-teman, ya, ini apa? Faktor psikis atau trauma. Karena biasanya orang yang pernah pertama kali asam lambung yang akut atau yang itu, misalnya tiba-tiba misalkan badannya dingin ya, berkeringat, kemudian berdebar-debar jantungnya. Nah, sensasi-sensasi itu sebenarnya itulah yang juga jarang diatasi, karena itu bisa menimbulkan efek trauma. Nah, efek trauma inilah yang bisa berkepanjangan teman-teman. Secara fisiknya mungkin jadi sudah selesai ya, sudah untuk apa, misalkan lambungnya itu lukanya sudah sembuh misalkan, atau udah tidak mau lagi misalkan secara fisiknya. Tapi efeknya tadi itu bisa muncul, yang awalnya mungkin kita nggak pengen mual, tapi efek traumatiknya itu ya, kena trigger tertentu itu bisa muncul lagi tuh ya, ada triggernya itu bisa muncul lagi, meskipun sebenarnya bukan karena lambungnya yang sedang bermasalah gitu, tapi tadi pengalaman traumatik itu sudah tersimpan di dalam otak kita ini. Nah, itu kemudian karena terakses lagi. Nah, ketika terakses lagi itulah itu bisa kemudian muncul lagi secara fisik, entah mual atau tiba-tiba badan kita gimana gitu. Itu bisa terjadi teman-teman. Nah, oleh karena itu berdasarkan pengalaman saya yang saya pelajari dan sebagainya, itu cuma dua hal yang kalau orang kena asam lambung atau mungkin lebih parah lagi misalkan GERD gitu ya, yang efeknya macam-macam, itu dua hal yang harus disembuhkan. Satu fisiknya ya, yang kedua adalah psikisnya, efek trauma dari terkena pertama kali itu. Nah, itu kalau lebih lama nanti bisa jadi kayak seperti apa namanya istilahnya itu, anxiety atau psikosomatis. Misalkan yang psikosomatis itu sebenarnya yang sakit itu psikisnya, tapi secara berefek kepada fisiknya itu bisa. Nah, ini dua hal ini teman-teman, jadi dua hal yang harus diperhatikan. Satu fisiknya oke, yang kedua juga psikisnya. Yang psikisnya ini jarang diperhatikan. Nah, gimana cara ngatasi yang psikisnya ini ya, insya Allah nanti saya sharing di video selanjutnya. Buat teman-teman, yakinlah ya, saya juga meyakinkan diri saya sendiri ya, bahwa insya Allah ya, pertolongan Allah, kesembuhan itu dari Allah ya. Semua ini kan qadanya Allah. Sakit itu pasti, sakit itu qada ya, yang kita tidak bisa menolaknya. Tapi ketika sakit itu datang ke kita, bagaimana kita memaknainya itu sebagai sebuah penderitaan ya, atau itu sebagai sebuah titik awal kita untuk dekat dengan Allah dan mendapatkan kebahagiaan. Itu adalah sebuah pilihan. Apakah sakit yang menjadi sumber penderitaan atau sumber kebahagiaan kita mendekat kepada Allah, itu adalah pilihan. Dan saya memilih yang kedua. Bagi teman-teman yang juga memilih yang kedua, silahkan share di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.